kenapa jadi satu doang ya, maksudnya mau gue dibikin 3 tempat. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Hijau Mania, dan sekarang saya mau melakukan kegiatan berkebun lagi ya teman-teman. Dan ini penampakan sebelum saya rapikan halamannya, karena sebulan kemarin pas puasa itu benar-benar tidak ada aktivitas berkebun ya teman-teman, tidak sempat untuk berkebun. Jadi alhasil kebunnya jadi penuh dengan rumput ya. Dan ini saya mulai merapikannya dan alhamdulillah sudah mulai bersih ya. Dan sudah mulai menata-nata kembali tanaman-tanaman yang sekiranya bisa saya tanam di raised bed ini ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai agak rapi teman-teman. Ini waktu belum dirapikan ya. Nah, ini sudah agak rapi, sudah mulai enak dilihatnya ya teman-teman. Hanya tinggal beberapa tanaman saja dan saya akan melakukan mengisi kebun lagi. Dan kali ini saya akan tanam daun seledri ya teman-teman, dengan menggunakan bagian atas galon air mineral ya. Nah, ini sudah saya susun seperti ini. Saya akan siapkan pertama adalah media tanamnya ya teman-teman. Di sini media tanamnya saya pakai kompos yang sudah saya panen di kompos bag saya yang di depan. Teman-teman yang suka ikutin video saya pasti tahu ya, saya punya kompos bag di halaman depan itu khusus daun-daun mangga ya. Ini sudah menjadi kompos dan saya campur dengan tanah bekas juga. Nanti akan saya campur juga dengan media yang lain ya. Oke teman-teman, langsung aja saya isi galon-galonnya ini dengan tanah kompos yang sudah saya kumpulkan ya teman-teman. Ini saya isi bagian dasarnya dulu dengan tanah komposnya. Kemudian nanti akan saya tambahkan dengan daun kering ya. Kebetulan saya punya banyak sekali daun-daun kering di halaman. Kalau dibiarkan kan sayang, lebih baik kita pergunakan ya, untuk menghemat media tanam juga. Nah, ini teman-teman ya, sampah daun kering saya kebetulan banyak sekali. Jadi saya akan campurkan atau tambahkan daun-daun kering di atas tanah tadi ya. Daun-daun kering ini juga bisa membantu menambah unsur organik dalam tanah ya teman-teman. Jadi bisa langsung nanti kita pergunakan untuk campuran media tanam. Daun kering ini banyak manfaatnya teman-teman, bisa menyuburkan tanah, dapat menyimpan air lebih lama, mencegah pertumbuhan gulma, juga dapat melindungi tanah dari erosi. Dengan mengolah daun kering seperti ini, kita pakai sebagai media tanam, tentunya dapat mengurangi sampah organik, serta sekaligus meningkatkan kualitas tanah untuk pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Jadi sekaligus kita manfaatkan sampah dan juga kita dapat manfaat dari si daun keringnya ini untuk kesuburan tanaman.
Jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan di rumah ya teman-teman, ini untuk menghemat media tanam. Jadi tidak terlalu banyak memakai tanah ya, karena si daun komposnya sendiri nanti juga bisa berubah menjadi seperti tanah ya, melebur sendiri ya. Posisinya jadi kalau mau pakai jadi media tanam, paling bawah atau paling dasar itu teman-teman isi dulu dengan tanah, potnya atau polybagnya, kemudian kita lapisi lagi dengan daun kering, boleh agak tebal ya, dan bagian paling atasnya kita timpa lagi atau kita isi lagi dengan tanah. Kalau teman-teman mau langsung pergunakan boleh, asal bagian atas itu tanahnya agak sedikit banyak ya teman-teman, tanah komposnya. Dan kalau teman-teman di rumah punya mesin pencacah ya, atau potong daun-daun kering nih, cacah daun kering, itu lebih bagus lagi ya hasilnya, jadi dia lebih ringkes ya, atau lebih kecil-kecil, jadi nanti proses dekomposisinya untuk si daun-daun keringnya ini lebih cepat jadi ya. Tapi karena saya nggak punya, jadi saya lakukan secara manual aja. Saya sobek-sobek seperti ini ya, menggunakan tangan saja. Bisa kita bagi 2 atau sampai bagi 3 ya, bebas ya teman-teman. Yang penting terpotong agak kecil-kecil biar supaya lebih ringkes aja ya. Di sini saya dibantu suami juga ya teman-teman untuk cacah-cacah si daun keringnya nih, biar cepat selesai pengisian media tanam pada galon bekas yang saya punya di rumah ya, biar cepat bisa saya tanami dengan daun seledrinya. Nah, kenapa ya teman-teman saya pakai daun kering ini sebagai media tanam? Karena sebenarnya dalam daun kering itu memiliki beberapa unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Termasuk adalah unsur makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta juga unsur mikro seperti tembaga, besi, dan juga seng. Yang mana semua unsur ini berperan penting dalam proses fotosintesis, pertumbuhan akar, dan pembentukan bunga serta buah pada tanaman-tanaman kita ya teman-teman. Jadi kenapa saya tambahkan daun kering ya, tentunya untuk nantinya kesuburan tanaman yang kita tanam di media yang kita siapkan ini. Oke teman-teman, di sini saya mau ambil bibitnya. Ini juga sudah mulai-mulai nggak keurus ya teman-teman. Jadi makanya saya mau pindahkan ke tempat yang lebih besar. Ini ada beberapa pot yang sudah terisi dengan bibit-bibit
daun seledrinya. Oke, saya akan pindahkan ke tempat penanaman tadi yang baru ya. Nah, langsung aja teman-teman keluarkan bibitnya. Hati-hati ya, agar si akarnya tidak terlalu stres ya. Kita bisa buat lubang, kemudian kita isi dengan bibit daun seledrinya. Nah teman-teman, menanam daun seledri ini ternyata memiliki banyak manfaat ya, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi maupun lingkungan. Dan berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, sebagai sumber gizi segar ya teman-teman. Seledri kaya akan vitamin A, C, dan K serta mengandung antioksidan dan serat yang baik untuk tubuh kita. Yang kedua, tentunya hemat biaya teman-teman. Dengan teman-teman menanam seledri sendiri di rumah, tentunya mengurangi kebutuhan untuk membeli di pasar atau di warung ya teman-teman. Tanaman ini bisa kita panen berkali-kali. Dari satu rumpun aja bisa kita panen berkali-kali loh. Jadi gimana, lebih ekonomis kan? Yang ketiga adalah mudah dirawat ya teman-teman. Seledri ini termasuk tanaman yang mudah tumbuh di pot atau di lahan yang kecil. Tidak membutuhkan perawatan intensif dan cocok untuk kita para pemula. Yang terpenting adalah penyiramannya itu teman-teman perhatikan ya, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering biasanya malah jadi busuk akarnya, sehingga juga jadi busuk tanamannya dan akan mati. Jadi untuk perawatan seledri ini teman-teman cukup siram ketika medianya sudah kering saja ya, tidak usah setiap hari. Kalau pas mau siram ternyata medianya masih lembab, teman-teman tidak usah siram ya, bisa teman-teman siram keesokan harinya lagi. Yang keempat itu menambah estetika rumah ya. Dengan nanam daun seledri ini bisa mempercantik halaman atau dapur teman-teman dan memberikan nuansa segar serta alami. Karena dia bisa disimpan di pot-pot kecil, jadi teman-teman bisa simpan di teras ya, seperti bunga ya teman-teman nih, karena bentukannya juga lucu ya teman-teman. Daun seledri itu dia berumpun-rumpun seperti itu, seperti bunga, jadi bisa menambah estetika di rumah teman-teman. Yang kelima, teman-teman bisa jadikan usaha sampingan ya. Jika teman-teman tanam banyak daun seledri dan hasilnya cukup banyak, teman-teman bisa menjualnya ke tetangga atau ke pasar kecil di sekitar rumah sebagai penghasilan tambahan teman-teman. Atau teman-teman juga bisa bagi-bagikan ke tetangga sekitar rumah ya. Jadi kita bisa bersedekah juga. Dan yang terakhir itu mendukung gaya hidup sehat ya teman-teman. Dengan kita menanam tanaman sendiri, kita bisa lebih termotivasi untuk mengkonsumsi makanan sehat. Tentunya dengan bebas bahan kimia tambahan ya. Tidak ada pupuk kimia dan juga pestisida kimianya. Jadi lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi diri sendiri maupun keluarga kita. Nah ini ya teman-teman, di pot yang di awal itu tadi saya tanam cuma 1 daun seledri. Kayaknya masih kurang ya, masih banyak space-nya. Jadi saya tambahkan lagi beberapa bibit tanaman seledrinya. Jadi biar nanti bisa tumbuhnya jadi banyak satu pot itu ya teman-teman. Lumayan ya, jadinya kita punya stok banyak seledri. Nah sudah hampir selesai nih teman-teman, aku tanam seledrinya. Lumayan jadi banyak ya.
Dan setelah semua bibit dipindahkan, saatnya menyiram tanaman agar tanahnya tetap lembab dan seledri ini bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman. Tapi kuncinya tetap ya teman-teman, untuk perawatan bisa teman-teman kasih pupuk seminggu sekali dan juga semprot pestisida bisa seminggu 2 kali atau minimal seminggu sekali, tentunya tetap dengan bahan-bahan alami. Untuk pupuk dan pestisidanya yang alami sudah pernah dan sering saya share di video saya yang sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya tentang apa sih pembuatan pestisida nabati dan juga pembuatan pupuk-pupuk organik yang biasa saya lakukan di rumah. Oke teman-teman, itu aja share-share saya kali ini. Kegiatan saya hari ini menanam daun seledri. Semoga memberi manfaat ya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan sampai habis, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.